Semua leluhur itu adalah guru suci, hanya penyebutannya saja yang berbeda-beda di setiap bangsa. Misalnya di India, guru suci itu sering disebut Mahavatar lah, Maha Guru, Baba atau guru saja. Kemudian bangsa Timur Tengah menyebutnya sebagai Rasul, Nabi, utusan Tuhan atau juru selamat lah, pembawa pesan dari Tuhan. Sementara itu di Jawa penyebutannya itu menurut kepercayaan orang Jawa adalah Danyang. Nah, dengar Danyang enggak? Semisal Danyang Nirarte, dan untuk orang Bali biasa menyebutnya sebagai Yang Pitu. Rahayu, Rahayu, Rahayu Mardika nang ning ing Gusti Ong Yuwang Surya urip suci manunggal jati puji bekti nyawiji ing dharma yuwang arko satuhu. Rahayu, Rahayu, Rahayu Mardika sugeng pepanggihan malih kali kula wonten teng channel YouTube Putra Jawa Channel. Sugeng dalu kadang kula mapan wonten teng pundi kemawon. Andung slamet sedayanipun satu. Malam hari ini saya akan berbagi kisah lah, atau sharing tentang kenapa ada ajaran tertentu yang melarang kita untuk memuja roh para leluhur kita sendiri. Kalau video ini kiranya bermanfaat, terus dukung channel YouTube ini biar terus berkembang ya bro. Dengan cara like, share, komen, dan pastinya subscribe. Dan apabila video ini kiranya tidak bermanfaat, cukup abaikan saja. Oke, langsung saja balik lagi ke temanya itulah. Kenapa ada ajaran tertentu yang melarang kita untuk memuja roh para leluhur kita sendiri itu loh. Di video ini saya akan kupas dan saya kuliti biar bisa menambah wawasan pola berpikir anda itu loh, biar secara logika nalarnya itu loh berkembang. Oke, apakah kita harus meninggalkan ajaran leluhur kita demi untuk bisa mengikuti secara penuh apa yang diajarkan agama yang kita anut saat ini? Nah, ini menarik sekali loh. Soalnya itu tiap bangsa itu punya leluhurnya masing-masing, bro. Tiap suku bangsa manapun itu punya leluhurnya masing-masing. Jadi bangsa Israel itu punya leluhur yang terkenal yang bernama Abraham, atau yang juga sering disebut itu Nabi Ibrahim. Semua agama yang kemudian berkembang di tanah Israel itu akarnya merujuk pada ajaran leluhur mereka, bro, yakni Abraham. Itulah kenapa oleh para saintis agama di Timur Tengah itu adalah agama Abraham atau Abrahamik lah, atau yang diajarnya itu berakar pada kakek moyang mereka yang bernama Abraham. Begitu juga yang berkembang di Arab itu bersumber dari ajaran para leluhur mereka, bro. Bahkan
Nabi Muhammad pun ajarannya mereka tuh merujuk pada akar ajaran yang dibawa oleh kakek moyangnya, yaitu Abraham. Itulah mengapa di dalam agama Islam itu ada tradisi korban. Tradisi ini jelas berasal dari kisah Abraham. Begitupun dengan bangsa India. Ya, Hindu itu sendiri isinya adalah ajaran filsafat. Iya, ajaran filsafat para leluhur India yang tinggal di sepanjang sungai Indus atau Hinduistan dengan tradisi Vedanya. Ajaran spiritual dari Hinduistan inilah yang kemudian disebut sebagai agama Hindu atau Hinduisme. Begitu juga dengan bangsa Cina yang menganut ajaran leluhurnya, Konghucu atau Konfusianisme dan Taoisme tuh. Tiap bangsa itu pasti punya leluhurnya masing-masing. Jadi jika kita pahami makna leluhur, itu sesungguhnya tiap bangsa atau suku bangsa itu punya guru suci atau nabinya masing-masing, bro, yang berasal dari suku atau bangsanya sendiri. Semua leluhur itu adalah guru suci, hanya penyebutannya saja yang berbeda-beda di setiap bangsa. Misalnya di India, guru suci itu sering disebut Mahavatar lah, Maha Guru, Baba atau guru saja. Kemudian bangsa Timur, ya bangsa Timur Tengah menyebutnya sebagai Rasul, Nabi, utusan Tuhan atau juru selamat lah, pembawa pesan dari Tuhan. Sementara itu di Jawa penyebutannya itu menurut kepercayaan orang Jawa adalah Danyang. Nah, dengar Danyang enggak? Semisal Danyang Nirarte, dan untuk orang Bali biasa menyebutnya sebagai Yang Pitara sampai Pitari. Kemudian pada zaman Buddha, orang India menganut ajaran leluhur Siddhartha Gautama, menyebutnya sebagai Sang Buddha. Jadi sesungguhnya Tuhan itu sangat adil. Dia mengirim utusannya itu untuk setiap bangsa dan suku bangsa yang biasanya berasal dari bangsa dan suku bangsa mereka sendiri. Lalu ajaran spiritual ini kemudian hari itu diganti istilahnya menjadi agama. Agama itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, bro, yang artinya adalah tradisi. Jadi agama itu bukan dari Tuhan tapi yang berkembang dari akar tradisi bangsa atau masyarakat setempat. Kalau kita paham bahwa agama itu adalah tradisi, maka artinya setiap tradisi yang dimiliki suku bangsa di Indonesia itu adalah agama. Dalam bahasa Jawa, agama itu terdiri dari dua patah kata. Yang pertama itu a yang berarti tidak, dan gama yang berarti kacau. Jadi agama tujuannya adalah agar kehidupan manusia itu tidak kacau. Jadi kalau ada agama yang bikin kacau hidup manusia di bumi ini,
maka itu bukan agama bro, tapi egoma. Iya, ego manusia itu loh yang dibungkus dengan agama. Egoma ini sejak dulu sudah ada bro. Itulah kenapa dulu Ibnu Rashid pernah berkata tuh, jika kamu ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil atau jahat dengan agama. Dan saat ini pun kita bisa melihat langsung loh, bisa merasakan apa yang pernah disampaikan oleh cendekiawan muslim itu loh, Ibnu Rashid tersebut sekarang terjadi di Indonesia toh, dan di mana-mana lah, bahkan di seluruh dunia. Agama yang tujuannya agar tidak kacau malah jadi sumber kekacauan. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal bro, apakah kita sebenarnya dilarang untuk memuja roh para leluhur, dan kenapa ada agama yang melarangnya? Sebenarnya agama tersebut tidak melarang manusia untuk memuja para leluhurnya bro, tapi melarang manusia memuja para leluhur yang salah ditafsirkan itu loh. Maksudnya yang bagaimana sih? Ingat ya, bahwa yang dimaksud para leluhur itu sesungguhnya adalah roh para guru suci itu loh. Roh para guru suci yang dulu pernah hidup di dunia, yang jiwanya sudah mencapai tingkatan kesadaran paripurna, dan saat ini roh tersebut itu berada di dimensi malaikat, atau sering disebut bahasa gaulnya, bahasa Inggrisnya itu angelic dimension itu loh. Namun kebanyakan orang yang tidak paham apa yang dimaksud dengan para roh leluhur itu malah salah menafsirkan bro, yang salah penafsiran lah. Jadi yang ditafsirkan itu sebagai roh para leluhur itu adalah jin, makhluk halus yang ada di dimensi astral itu loh, dimensi rendah, dan bukan roh suci yang sudah paripurna dan berada di dimensi malaikat atau angelic dimension itu loh. Kita dilarang untuk berhubungan dengan makhluk halus yang berada di alam astral, atau yang di Timur Tengah lebih dikenal dengan istilah sebutan jin. Jadi yang dimaksud dilarang memuja roh para leluhur ini adalah dilarang memuja para jin bro, dan makhluk halus yang ada di dimensi astral atau dimensi rendah itu. Kenapa bisa begitu? Coba aja lihat logikanya lah. Orang Israel melalui agama-agama yang berevolusi di sana itu masih tetap saja memuja ajaran para leluhur mereka toh, yang awalnya bersumber dari Abraham. Ayo, logikanya itu. Sampai sekarang mereka masih memuja tembok ratapan toh. Kemudian ini juga serupa dengan yang terjadi pada orang Arab yang masih memuja ajaran leluhurnya atau kakek moyangnya Abraham. Mereka sampai sekarang pun
menjadikan Ka'bah sebagai tempat suci mereka. Ayo, logikanya itu. Sampai juga seperti orang Hindu yang memuja Sungai Gangga sebagai salah satu tempat suci mereka. Jadi mestinya masing-masing bangsa itu kembali pada ajaran para leluhurnya. Iya, pada ajaran para leluhurnya masing-masing. Karena ajaran itulah yang paling sesuai dengan tradisi, adat istiadat, juga sesuai dengan topologi negaranya masing-masing itu loh. Negara yang topografinya ada di padang pasir, maka mulai dari cara makan, bermasyarakat, dan berpakaian itu disesuaikan dengan tradisi dan kebutuhan di sana, bro. Jangan dipaksakan di sini. Sementara yang hidup di bumi yang subur, hijau, dan tidak ada padang pasir akan memiliki tradisi yang berbeda. Itu disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Maaf ya bro. Yang tinggal di pantai akan ada tradisi larung misalnya, atau sementara yang tinggal di gunung atau pegunungan juga punya tradisi seperti sedekah bumi. Jika tradisi satu bangsa dipaksakan pada bangsa lain, itu belum tentu cocok dan sesuai lah. Semisal saja cara berpakaian ya daster. Itulah kenapa orang Bali itu mengambil ajaran filsafat spiritual dari India, namun tetap menerapkan tradisinya. Ya, orang Bali yang sudah selaras dengan alam dan lingkungan hidup orang Bali. Lalu kenapa ada upaya penyebaran agama dari satu bangsa ke bangsa lainnya? Ayo coba pikir itu loh. Dan kemudian ketika agama itu menyebar ke tempat yang baru, maka akan memaksa pemeluknya untuk mengikuti tradisi nenek moyang di mana agama itu berasal. Ya toh? Ayo, sekarang pada ngeributin kayak gitu. Nah, penjelasannya nanti kita lanjutkanlah di video berikutnya ya. Inilah manfaat dan pentingnya kita itu membaca dengan hati dan pikiran. Ya, pikiran terbuka. Maka kita jadi lebih paham masalahnya itu loh. Dan apabila kita sudah paham, maka kita bisa tahu penyebab kenapa ada agama yang melarang kita memuja leluhur. Semoga video ini bisa membuka wawasan dan pemikiran kita, dan semoga kita bisa mengetahui kebenaran sejati loh melalui ilmu pengetahuan. Tabe pun salam cinta dan cahaya. Semoga kesadaran generasi muda bangsa ini mulai membaik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Rahayu Saku.